Let's raise your hand. Yes. Yang aku nggak bisa makan tuh pare. Pare? Pahit, ya. Kamu yang kaget. Kamu mah kegap lah. Oh gitu. Lebih suka jadi musisi atau jadi dokter? Hey. Hai, welcome to Your Talk. Halo you people, senang banget akhirnya Yotalk kembali hadir buat kamu di episode yang ketiga ini. Dan di episode kali ini ada seorang bintang tamu yang sudah hadir di sini. Spesial banget kita kehadiran seorang dokter. Wow. Udah kedengeran suaranya ya. Kira-kira siapakah dokter yang hadir di sini? Kira-kira siapa juga yang sakit di sini sampai harus mengundang dokter? Dan selain dokter, dia juga adalah seorang musisi dan influencer yang terkenal tentunya. Ini dia, Indahku. Annyeong. Kayak di mana-mana Reki ngedengernya Annyeong. Halo Kak Indah, apa kabar? Reki baik, alhamdulillah. Reki gimana kabarnya? Sekarang Reki juga alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Dulu sih kita nanya kabar kayak cuma basa-basi nggak sih? Apa kabar buat basa-basi doang? Betul, tapi kalau sekarang emang beneran nanya ya? Emang beneran nanya, lu sehat kan gitu kan? Iya. Sekarang lebih bermakna ya nanya apa kabar. Tapi tentunya syuting hari ini di Yotalk episode ketiga tentunya kita seluruh kru sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga terbebas dari COVID-19. Amin. Amin. Jadi buat kamu yo people yang lagi nonton, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Yes. Selain dengan menjaga protokol kesehatan, kita juga tentunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat nih. Betul ya. Dan makanan yang sehat itu tuh orang-orang masih banyak yang mikir nih yo people, itu harganya tuh mahal. Gitu Kak Indah. Betul, karena kan ekonomi sekarang juga naik turun loh. Yes, jadi bener banget. harus ngatur gimana ya pengen makan tapi harus jaga kesehatan gitu loh. Nah, jadi emang sekarang tuh lebih mikir lagi kita makan apa nih pengen enak Betul. tapi sehat. Betul. Nah, itu sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kita pilih hemat atau sehat. Pilih yang mana ya? Oke Kak Indah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih. Boleh. Sebenarnya. Betul. Wah, belum. Belum. Sebenarnya Kak Indah tuh awalnya jadi dokter dulu atau jadi musisi dulu? Aduh, awalnya apa ya? Jadi awalnya jadi musisi dulu. Karena kan Oke. dokter tuh sekolahnya panjang kan, 6-7 tahun. Terus aku mulai berkarir sebenarnya dari SMA kalau musik ya. Oke. Tapi belum punya karya gitu loh, baru kayak cover-cover. Yes. Terus sampai akhirnya aku kuliah, pas beres kuliah aku ikutan drama musikal stereo waktu itu Oke. di Net TV kan. Iya. Terus udah dari situ jadi punya teman-teman musisi dan kayak mereka nge-encourage aku kayak kenapa nggak diseriusin aja jadi penyanyinya, bikin karya segala macam. Dan dari situ baru aku mulai bikin karya. Udah, tapi kan itu kan sebelum jadi dokter ya, tapi udah Yes. kuliah gitu, udah selesai S1 tapi belum jadi dokter kan. Oke. Ya udah jadi dijalanin berbarengan gitu. Jadi kayak yang mana duluan, kayaknya mungkin aku memang udah sekolah dokter duluan tapi jadi musisi di tengah-tengah waktu aku lagi kuliah gitu. Jadi gimana? Ya jadi kayak bareng gitu ya, beririsan Bareng sih, gitu ya beririsan. si aktivitasnya tuh. Jadi dokter dulu tuh ketika lagi pendidikan, ketika lagi kuliah ngambil pendidikan itu disambil juga Iya. jadi musisi. Yes. Kok bisa-bisanya? Kalau Reki denger kan orang-orang denger jadi kedokteran tuh susah, sibuk. Kok Betul. bisa masih punya waktu gitu loh? Kebetulan baterai aku tuh 200 Persen, Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kayak entah mengapa Endan. mengapa gitu kan. Emang kedokteran tuh capek banget kayak ngorbanin Yes. tidur kan. Tapi ketika aku nambahin satu kegiatan yang aku suka banget juga, which is nyanyi, jadi apa ya, kayak jadwal tidur aku jadi lebih sedikit lagi gitu. Oke, kalau ngomongin jadi dokter, Hmm. itu cita-cita masa kecil atau sebenarnya kayak ya udah dadakan kayak ngambil dokter deh gitu? Sebenarnya awalnya tuh karena ya kalau anak kecil sih aku dulu pengennya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi pemadam kebakaran semua kan. So random banget ya? Random banget. Tapi pas mulai SMA aku tuh cuma bisa biologi, benar-benar nggak bisa yang lain kayak matematika, fisika, kimia. Itu zong. Apa? Itu zong banget gitu Itu ya? apa? Kayak bahkan aku tuh nggak ngerti kayak kenapa cara ngambil rumusnya gimana tuh, kayak segampang itu aja aku nggak ngerti. Jadi kayak Oke. aku bodoh banget tuh hitung-hitungan segala macam.
cuma bisa biologi, kayak biologi kan lebih bercerita ya. Yes. Terus aku mikir, aduh apa ya, sampai akhirnya aku tes PMDK kelas 3 SMA awal. Sekarang namanya apa ya? PMDK Jadul tuh banget. apa sih PMDK tuh udah lama Ya, banget gak kayak sih? raport doang. Kayak SNMPTN gitu gak sih kalau sekarang yang diambil dari nilai raport? Iya, namanya apa? SNMPTN gak sih? Ya yo people ya? Iya gak sih? Ya Itulah Allah. ya. Oh, zaman aku dulu SNMPTN tuh tulis. Oh tulis, itu SBM gak sih? Oh, asal Itu SBM. Ya udah gitu. Terus masuk lah, masuk FK. Terus kayak lah masuk ya ternyata pas Kayak nggak seleksinya, percaya kayak nggak gitu ya. percaya. Terus karena kayak seleksinya kan juga susah banget Yeah. ya. Ternyata setelah dijalani ya emang kayak kuliah tuh udah sesuai. Maksudnya kayak kalau menurut aku kuliah tuh bukan kayak gimana susah enggaknya pas masuk sih, karena ketika kamu udah masuk berarti kamu emang akan bisa ngelaluinnya gitu. Iya. Ya nggak sih? Oh my god, quotes-nya luar biasa. Ketika kamu sudah masuk berarti kamu bisa melaluinya Iya. ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak lolos ya berarti emang kayak Tuhan tuh udah ngasih tahu yaudah kamu nggak Jangan akan gitu enjoy ya. loh Kamu di nggak akan situ. bisa. Jadi ketika kamu masuk ke dalam suatu ranah atau lingkup dan ternyata bisa, ya berarti kamu bisa ngelaluinnya. Bisa ngelaluinnya sampai beres. Ya udah terus jadinya Oke. suka juga jadi dokter gimana? Ya tapi kan sayang banget banyak orang-orang di luar sana yang ngerasa aduh kayaknya aku salah jurusan deh. Kan banyak juga yang kayak gitu. Iya sih, bisa jadi ya. Sempat mikir kayak gitu. Sempet sih, karena aku kayak sempet kan dari dulu tuh banyak banget yang kayak nyuruh aku milih, nggak bisa jadi musisi sama dokter bersamaan gitu. Kayak kamu harus pilih salah satu, bla bla bla. Ya masih disuruh orang-orang kan kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku pernah sempat cuti koas 3 bulan buat full di entertainment. Begitu pula Oke. aku pernah ya udah kayak nggak di musik selama berapa bulan, fokus di kedokteran. Tapi ternyata nggak bisa milih karena ternyata aku tuh cinta dua-duanya. Jadi kayak justru ketika aku di kedokteran, kalau aku bosan stres nih ngadepin pasien, aku bermusik gitu. Jadi self healingnya itu Jadi dengan sampai- bermusik Iya, itu. gitu. Terus kalau misalkan udah di musik kayak aduh kayak aku butuh sesuatu yang bisa bikin aku lebih bersyukur ya, aku jadi dokter gitu. Oke. Jadi dua-duanya harus aku lakuin. Harus dilakuin karena kayak saling support satu sama lain gitu. Jadi biar balance. Kalau dokter tadinya aku pengen ngambil spesialis mata karena aku kan suka yang skillful, jadi bukan yang materi banget. Oke. Kayak dokter penyakit dalam kan bener teori banget banyak. Iya. Lebih suka. Tapi aku nggak suka yang gede-gede kayak bedah gitu-gitu loh, berat, keringetan. Jadi aku lebih suka. Iya, oke. Jadi kayak lebih chill gitu, kayak spesialis mata seru. Terus aku kebetulan suka mata banget. Cuman makin kesini aku jadi lebih tertarik sama bidang estetik gitu. Bidang estetik, mau jadi dokter kecantikan. Iya, dan kebetulan aku emang lagi udah pernah magang juga di klinik kecantikan, terus juga sekarang mau praktek di klinik kecantikan juga. Jadi nggak tahu, aku jadi lebih excited gitu, kayak lebih Iya, bagus lah aku di klinik kecantikan ya. Soalnya tadi ketika ngomong mau jadi dokter spesialis mata terus lebih chill dan lebih skillful, kayaknya agak khawatir gitu ya, sambil ngebedah sambil ngecil gitu. Agak khawatir saya ya. kenapa? Mata orang gitu dibawainnya sambil ngecil gitu kan ya. Dok santai amat dok. Soalnya kayak aku ingat waktu di sekolah kayak senior-seniorku juga gitu, kalau mereka lagi bedah apa Emang harus bahkan nyuruh, santai. iya santai, nge-play musik atau bahkan Oke. nyuruh kita yang kelas-kelas nyanyi live buat senior-senior kita. Berasa hiburan gitu ya, langsung Iya, live kayak, music. Nyanyi apa dong? Nyanyi apa? Nyanyi apa aja, yang penting kamu nyanyi. Yang penting nyanyi Oke, apa aja. pressure ya, tapi ya, ternyata ya kalau memang udah sesuka itu sama passionnya ya chill aja, yang penting hasilnya kan rapi, bersih. Yang penting itu ya, kalau hidup enjoy, pekerjaan enjoy, hasilnya pun bakal maksimal. Karena nggak bisa diburu-buru. Nggak boleh gurung gusuh bahasa Sundanya mah ya. Cepet tapi aman. Cepat, Kalau tepat, dan tindakan tanggap. kedokteran, iya. Kalau buru-buru kan takutnya ada yang kelewatan atau malah kotor kayak gitu-gitu, jadi Iya benar nggak juga, bisa benar. nggak boleh rusuh tapi cepet. Oke. Baiklah kalau begitu, setelah ternyata yang Kak Indah lebih menarik. Iya bener, Kak Indah emang menarik sih. Waduh, saya nih Wah. ranking. Selain Kak Indah yang lebih memilih gitu ya, memilih jalannya untuk menjadi seorang dokter kecantikan, kita doakan semoga lancar. Amin. Jadi Amin. posisi sekarang masih di dokter umum berarti masuknya. Aku dokter umum. Dokter umum. Dokter umum. Sebagai pandangan seorang dokter umum, bagaimana gitu ya, bagaimana? Apa nih? Gimana pandangan Kak Indah mengenai isu di masyarakat sekarang ya tentang tingkat kesadarannya mengkonsumsi makanan sehat sih? Kalau sekarang dibilang jelek banget kayak dulu enggak, apalagi kan ada pandemi ya. Iya. Kayaknya
bahkan aku yang to be honest nggak begitu kayak masih jorok juga sebelum pandemi tuh justru sekarang malah jauh lebih sehat, kayak aku lebih rajin olahraga, terus lebih kayak ngurangi proporsinya gitu. Misalkan dulu mah bodo amat, karbo semua tidak ya. ada protein dan tidak ada sayur, bodo amat gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak oke, berarti harus ada sayurnya, harus ada buahnya, harus ada proteinnya kayak gitu. Jadi kayak ngaruh banget. Misalkan kalau malam aku mau makan banyak, ya udah berarti banyakin ke buahnya atau sayurnya kayak gitu. Jadi dan aku rasa kayaknya ini nggak cuma aku, tapi kayak udah beberapa orang, mungkin belum semua ya, belum semua masyarakat kita mampu juga gitu. Karena kan baik lagi kita kan masih katanya sih udah negara maju ya, tapi nggak tahu ya. Atau kita masih negara berkembang sih kayaknya ya. Aku lihat dari mana ya kemarin. Masih negara berflower deh kita ya. Kembang ke maju lah. Amin, gitu kan. biar segera ya. Betul. Jadi emang sekarang tergantung juga ke tingkat kesadaran masyarakat. Berarti bisa dibilang pandemi ini tuh ada sedikit sisi positifnya ya. Sangat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Begitu. Sangat banget sih. Ya, walaupun sebenarnya pandemi juga menyebalkan sih ya. Betul, tapi aku lebih seneng sih kayak sekarang orang-orang mungkin lebih mulai aware. Kalau misalkan makan atau misalkan apalah, kayak lebih aware aja sama kesehatannya sih, terutama kayak vitamin apa segala macam, mereka lebih aware tanpa harus dikasih tahu. Jadi kayak udah sadar diri gitu ya, udah mawas gitu. diri juga. Betul, kalau nyebelin banget, apalagi kan kita masuk third wave lagi nih sekarang. Third wave kan. Jadi otomatis kayak banyak pekerjaan yang gak cuma dari musisi ya, kayak mungkin banyak juga pekerjaan yang nangis tapi ya mau gimana lagi ya kayak. Iya sih, bener-bener seorang musisi yang biasanya kan emang harus live show dimanapun, sekarang mau gak mau ya. Padahal sempat udah mulai bagus lah kemarin ya. Udah mulai sempat biasa lagi nih gitu kan, tapi ternyata third wave, jadi kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi. Ya mau gimana lagi ya. Tapi kita semoga berdoa aja. Betul. Semoga pandemi cepat berakhir gitu ya. Bener-bener berakhir, habis gitu. Kayak ya udah, aku nggak mau pandemi turun tapi langsung hilang gitu loh. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan kita harus terus di booster, tapi harapannya semoga si COVID ini akan jadi flu pada biasa. Jadi kayak ya udahlah gitu ya. Yang pakai obat warung pun langsung ya udah hilang. Nanti gitu jadi ada, kalau sekarang kan paracetamol kan ya, kalau buat panas. Kalau misalkan nanti kalau ada yang COVID jadi COVID lagi? Covid setamol. Mungkin ini kayak ibarat aja sih. Amin. Semoga kita cepat udahan pakai maskernya. Pengen cepet-cepet gak sih? Pengen cepet-cepet karena pengen memperlihatkan gitu ya wajah tampan. Enggak sih, lebih ke aku kadang jadi bingung gitu kalau nginget orang. Ya gak sih? Bingung gak sih? Ini siapa? Iya. Oh iya. Jadinya tuh kayak pikun gitu. Atau kita harus pakai masker bordir gak sih ada namanya? Oh my god. Jadi Reiki ketahuan gitu ya, dong identitas. Oh iya benar juga ya. Takut. Ya asal jangan nama sama nomor KTP sih ya. Iya sih. Nama panggilan. Nama panggilan. Rere. Oke, call me Rere. Oke. Kok kayak Indah Kus panggilannya? Kus. Come on Kus. Skoy. Oke, saat lagi biar makin seru lagi, kita akan bermain bersama-sama di Kepo Dong. Oke, di segmen Kepo Dong ini kita akan menjawab pertanyaan dari Yo People, Kak Indah. Yo People tuh konsumen setia Jogja Group. Oh, netizennya Jogja Group ya. Namanya Yo People. Aduh, tapi aku haus banget, boleh minum dulu nggak? Minum dulu deh, ayo. Kita bisa ASMR. Kita bisa ASMR di sini. Gini dulu gak sih kelas? Gitu kan. Gini ya. Kalau kita minum kayaknya nelen juga kedengeran gak sih? Coba kedengeran. Kenapa sih? Banget ya? Kenapa minum harus pakai? Nggak ngerti. Padahal nelennya sih nggak kedengeran. Oke, kita akan bermain Kepo Dong. Ini adalah pertanyaan yang dikumpulkan melalui pertanyaan di Instagramnya @info_jogjagroup. Oh. Pertanyaan dari netizennya Jogja Group, yaitu Yo People. Yo People. Yes, kita udah punya ini. Papan Kepo Dong. Oke, kita pindah sebelah sini deh ya. Kita gede banget. Oke, aku pindahin dulu yang sebelah sini. Akhirnya, oke. Sini kali ya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Aku tahan. Kita buka yang pertama dulu. Bisa disobek aja tengahnya. Dari tengah aja disobekin. Takut. Gak apa-apa, kita buka aja.
Pertanyaannya adalah lebih suka jadi musisi atau jadi dokter? lebih suka jadi musisi atau jadi dokter? Kayaknya silahkan Oke, dijawab. lebih suka mana? Untuk sekarang ya, jawabannya adalah aku lebih suka jadi musisi. Oke, biaya kedokteran mahal Betul say gitu. dan memilih menjadi musisi. Kenapa itu terjadi? Karena setelah aku lulus ya, pada akhirnya aku tahu kayak passion aku tuh lebih gede di musik gitu loh. Gitu. Jadi kayak untuk sekarang memang aku kan proporsionalnya akan lebih besar dulu di musik. Oke. Tapi nggak akan pernah. Ya nggak sekali jadi dokter nggak bisa nggak jadi dokter sih. Ya. Ya udah gitu, udah jadi dokter ya udah. Cuman aku lebih suka jadi musisi karena kayak lebih chill dan nggak deh. Mau bilang santai tadi, mau bilang santai. Tapi nyatanya nggak bisa santai. Nggak bisa santai. Jadi pokoknya I love being a musician. Oke, I love tapi making music. ilmu dokternya masih ada kan? Iya kan aku masih jaga 1 hari. Terus aku ada klinik online juga. Jadi kayak ya masih. Klinik online juga, jadi bisa telemedicine gitu ya? Iya, sekarang kan semenjak pandemi jadi telemedicine terus kan. Itu aku ada klinik online. Boleh disebutin nggak sih? Mau sebutin nggak? Tapi kayaknya kalau aku nanti lagi batuk atau lagi gatal bisa konsultasi ya? Bisa. Aku gatal-gatal nih. Kamu mah kegatelan. Oh gitu, jadi cowok gatal gitu ya? Garuk. Oke, pertanyaan yang pertama, lebih suka musisi atau jadi dokter? Lebih suka untuk saat ini. Untuk saat ini. Lebih memilih gitu ya menjadi seorang musisi dulu. Tapi mungkin kita doakan saja gitu ya setelah nanti Kak Indah mau melanjutkan menjadi seorang dokter spesialis kecantikan. Amin. Apakah akan berubah pikiran? Kita undang di Yotox episode berikutnya. Oke, next question. Mau yang mana? Aku yang ini yang pendek tadi deh. Yang pendek. Oke, sekarang mau yang ketiga. Yang ketiga. Aduh. Nyanyi dong Kak. Nyanyi dong Kak. Semuanya. Nyanyi lagu. Aku boleh nggak? Nyanyi lagu Jogja dong. Aku nggak bisa nyanyi lagu Jogja. Aku kirimin deh filenya ya. Oh iya, nanti aku hafalin dulu ya. Yo people. Oke, semuanya tangan di atas. Hi Moonlight. Let's raise your hand. Yes. Aku nyanyi nih. Nyanyi. Oh, yaudah aku nyanyiin lagu terbaru aku ya. Oke. But when you're not here and you're not so near, I wish you were here. Oh dear, I dream about you, craving for you. Boo boo boo. Gitu. Wey. Yay, itu tribute buat bias aku. Oke. Next question, lanjut lagi. Aku mau yang kedua deh. Yang kedua. Duh, kok deg-degan ya? Aku lebih deg-degan nih kayaknya. Why? Apa tuh? Waduh, ada nggak bahan murah yang setara bahan mahal? Oke, ada nggak bahan murah yang setara bahan mahal? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Misalkan kalau tanggal awal-awal gajian gitu, Iya. masih bisa nyari. Misalkan proteinnya pengen yang enak banget, iya gitu. Misalkan sukanya salmon atau wagyu gitu kan. Tapi kan ada kalanya kalau lagi pandemi gini, lagi kerjaan lagi tidak menentu ya teman-teman. Iya. Kadang kan kita harus nyari yang lebih ekonomis tapi kalau bisa isinya kandungannya tuh masih sama gitu ya. Oke. Misalkan nih kalau mau nyari protein, misalkan bisa ganti ke ikan yang lain, misalkan ikan kembung mungkin gitu. Apalagi sekarang kan lagi hits lagi tuh ikan kembung karena dia kayak kayak kalau karbohidratnya memang dia bisa lebih tinggi juga daripada salmon. Terus apalagi ya, terus proteinnya juga di 20-an kalau nggak salah, seingat aku per 75 gram gitu. Itu misalnya kayak gitu. Terus apalagi ya, terus banyak mineral yang didapetin juga kan dari ikan kembung tuh. Ada kayak omega 3-nya, ada sih sebenarnya dua-duanya. Kalau ikan tuh mostly ada omega 3 segala macam, tapi kalau nggak salah seingat aku kandungannya emang lebih banyak sedikit, terus ada vitamin-vitamin yang lain juga gitu. Oke, jadi beda tipis ya antara si salmon dan kembung. Jadi kalau misalnya mau pilihan yang lebih mahal ya kalian bisa milih si ikan salmon. Jadi kalau pengen lebih ekonomis kita bisa pakai si ikan kembung. Jadi jangan salah kaprah dengan ikan-ikan lokal karena manfaatnya juga nggak kalah gitu ya dengan ikan impor. Ikan kembung tuh malah
nggak salah proteinnya lebih gede. Lebih tinggi? Lebih tinggi, 20 lah, 21, sekian. Dibanding kalau salmon tuh 18,7 sekian. Wow, jadi jangan asal menjudge ikan kembung ya. Iya, kan itu berarti ya kayak meskipun sedikit tapi kan berarti Itu kalau kita berarti. makannya sering gitu. Iya benar, meskipun dikit itu perbedaannya tapi berarti kayak perasaan kamu ke aku gitu Waduh, ya. Meskipun wah. dikit aja itu berarti gitu Betul ya. banget, Seh. Waduh, apalagi kalau dapat perasaan yang sepenuhnya gitu. Aduh, amin kita doakan ya, Amin. Reki. Jadi bahas hati ya. Betul, kok jadi kemana ya bahasannya? Yes. Oke, pertanyaan yang keempat akan dijawab ya. Kira-kira langsung. pertanyaan keempat apa ini? Pertanyaan keempat, gimana cara hemat tapi sehat? Gimana nih cara hemat tapi tetap sehat? Kayaknya nyambung sama Pertanyaan kedua tadi ya? sih. Iya, Oh, yang jadi, tadi. misalnya bisa nyambung gimana caranya bisa hemat, ya kan? Yaps. Tapi sehat. Oke. Kalau ini juga berlaku kok. Selama pandemi juga aku mencari tahu gimana ya caranya kalau misalkan Iya. lagi aduh kayak pandemi lagi gitu kan, banyak yang di cancel, berarti aku harus mengirit dari mana gitu. Misalkan yang biasanya suka, aduh maaf ya aku kayak kalau kedinginan tuh suka Legat, meler suka gitu. meler gitu. Oh, boleh mengambil tisu dulu. Sambil Oke. ditap-tap mungkin ya, ini boleh. Ini biar kayak tidak merusak aja. Supaya merusak ya. Make upnya say. Sebenarnya. Bisa. Terus aduh maaf ya aku nggak ada wibawa. Nggak ada wibawanya di depan ya. your people. Jadi sampai mana tadi? Sampai cara hemat tetap Cara hemat. sehat. Oke, jadi misalkan kayak teman-teman suka olahraganya di luar nge-gym kan itu bisa sebenarnya kayak halo. Kata naon eta? Motor nate. Kata naon? Nah, misalkan kayak di rumah kayak workout, home workout itu Oke. lihat dari aplikasi kan. Terus itu lebih hemat banget, jujur itu lebih hemat. Terus Yes. misalkan ke makanan, misalkan Mm. jadi kalau misalkan tinggalnya di rumah atau di kosan yang ada dapurnya, ya udah harus nggak mau nyoba masak. Nyoba masak. Itu aku juga gitu. Padahal aku tuh nggak bisa masak, tapi mau nggak mau nyoba masak kan, misalnya biar lebih hemat. Yes, gak terus online terus gitu ya. Kan, kalau misalkan kita masak sendiri jadi tahu takarannya gitu loh. Iya. Gitu. Misalkan yang tadi aku bilang tanggal tuh kalau misalnya habis gajian bolehlah Oke. daging gitu. Kalau tanggal-tanggal akhir telur gitu. Telur, tempe, Sayur, tahu. iya, Tempe sumpah. juga bagus kan Aku suka ya. goreng tahu terus tempe juga loh. Jadi kayak udahlah telur, tahu tempe itu juga enak banget. Juga kalau- enak, bagus juga. Betul, jadi tetap sehat kok. Tetap jadi sehat kayak, kok. jadi ya pokoknya yang penting kan alah, mana tuh? Jadi kan yang penting kebutuhan kitanya terpenuhi gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak Oke, selalu ngeluarin. nggak apa-apa dong ya. Apalagi kalau tanggal tua kita pengen makanan sehat. Tenang, orang Sunda mah khususnya gitu ya, gampang. Emang bisa. Tahu, tempe, sambal lalap itu juga Sumpah. udah sehat pisan. Lenca. Sama lenca juga sayuran itu tuh sehat ya, yang organik-organik seperti itu. Petai. Waduh. Anaknya. Saya tidak suka putih. Jengkol suka. Tidak suka juga. Saya bukan tim jengkol sih, tapi meskipun jengkol juga katanya bagus dong ya, itu Jengkol katanya tuh ya biasa aja kok rasanya kayak kentang. Itu kan itu manfaatnya juga bagus kan ya? Iya, tapi semua sayuran tuh bagus. Yang aku nggak bisa makan tuh pare. Pare. Pahit, Pare itu pahit. Sunda banget ya. Iya pahit guys. Udah, yeay. Yes, kepo dong sudah Makasih, terjawab sama Yo Kak People. Indah ya. Yes. Thank you buat Yo People yang sudah bertanya semuanya, dan semoga itu ilmu yang bermanfaat dan Amin. bermanfaat banget ya. Semoga ya. Semoga ya. Kalau ada salah-salah. Oke Kak Indah, kesibukan sekarang tuh apa aja sih? Kesibukan aku sekarang baru rilis 24 Hours lagu. Jadi kayak ini adalah tribute buat idol yang aku suka. Dan senengnya adalah lagu ini kebetulan viral banget. Viral langsung, banget di FYP kalangan- gitu ya. Di Twitter juga sih terutama Oke. kayak udah kenotis ke fans-fans luar negeri, internasional fans sama Korea fansnya juga. Jadi seneng banget udah. Maksudnya sampai sana gitu ya nggak expect Oh juga my sih. god, keren dong. Keren ya, Wow. Sekarang tuh viral and FYP itu sebuah kebanggaan nih, karena kita bisa dikenal. Tapi dengan karya ya tentunya Betul, ya. betul. Bukan Karena yang betul kayak joget-joget kalau yang gitu doang. film lagi yang lain tuh aku ya nggak ngerti Nggak gimana ngerti jadi gitu ya ya. sudahlah. Kita bisa terkenal dengan karya, nggak Betul. cuma yang gini-gini. Reki.
Iya tapi siapa tuh kalau kayak gini-gini tapi dikoreoin yang lebih baik itu kan jadi sebuah karya. Betul, Jangan ya. cuma Nari juga karya. Nari kok. juga karya. Jadi kayak gini-gini dia langsung jaipong gitu. bisa, Itu bisa. karya. Lokal. Benar banget. Kita jadikan Local karya pride. kita mendunia. Betul. Yes, setelah kita tadi seru-seruan nanya-nanya di Kepo Dong, kayaknya lebih seru lagi kalau kita main ya Ya. di Yo Main Mainkan. Oke, sekarang kita sudah bersama-sama. Mau kemana atuh ya? Di segmen Yo Main Mainkan. Jadi sih udah ada blind box yang isinya adalah produk-produk dari Keren Sabu. banget emang. Kita harus menebak isinya apa gitu ya. Oke. Nanti setelah ketebak kita bisa jelasin nih manfaatnya itu apa sih, Oke. atau fakta-fakta unik dari produknya di dalam. Duh, Jadi kita nggak tahu isinya apa. nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu banget. Terus Ini kayak kotak misteri gitu ya. betul, keren ya, niat banget sumpah deh. Kita pas dipegang kayak duit 15 juta seneng Aduh, banget kayaknya ya. iPhone bisa, iPhone iPad, boleh, ya, iPad boleh ya. MacBook. Wah, anaknya gadget banget. Kayaknya ini ada yang pengen ganti gadget. Dari tadi bahasnya produk. Sorry. Oke, kita akan melihat. Boleh dihitung dong krunya. 1, 2, And 3 three, gitu. 2, 2, 1. Wait. Ini apa? Ini apa ya? Dingin sih. Kayak jeruk mana? Jeruk gak sih? Ini apa sih? Buah naga. Kecil, enggak Labu. Enggak, ini kecil deh. Tapi enggak, ini basah. Ini basah. Tomat. Tomat ya? Iya, tomat. Gila, aku keren kan? Bener kan? Tomat, guys. Oke. Bener dong. Oh my god, keren ya. Oh my 1-0 Reki. Oke, next product. Next Aku ya. yang menang. Ini bagus, Ini antioksidannya tomat. banyak, Aku keluarin deh ya. Ini. Oh iya bener. Motongnya nggak rapi banget ya. Bingung sumpah kayak ini bentuknya kayak gimana gitu. Aku lihat dari kulitnya soalnya. Oke. Karena aku lumayan Tomat tuh bagus kan ya? Iya, karena dia antioksidannya banyak. Oke, antioksidannya banyak. Jadi buat kamu yang suka sama tomat, bisa langsung belanja ya. Bisa ke Serba Jogja, ke Geria, ataupun biasanya kamu yang lebih kecil di mana biasanya? Yomart atau juga yang bisa. dekat kotaan Riau Junction. Riau Junction juga boleh, atau di toko Serba Jogja atau Geria favorit kamu, yo people ya. Oke, next. Kita tutup mata lagi. Challenge, kita tutup mata. Oke. Hitung 1 titik. Boku wa gimana sih kalau lagunya yang si Boku wa kochi. yang nggak bisa. Udah boleh ya? Dah. Oke. In 3, 2 2, 1. Let's go. Malah kejauhan. Buah naga. Iyalah, orang ada sisiknya. Iya. Iya, buah naga dong. Ya nggak sih? Oh, naga bener guys. Naga beneran. Soalnya khas ininya kan. Iya, ini dia sisiknya nih. Ini buah naga, Buah naga guys. guys. Itu belum dibuka guys, tinggal di jus. Tinggal di jus. Itu buah naga tuh sehat banget karena dia mengandung apa? Silakan Karena jawab. dia bisa mengeluarkan api. Ah. Ini buah naga yang di Harry Potter gak sih? Emang iya? Yang sih yang keluar api gitu. Enggak deh, enggak canda udah. Itu apa sih? Harry Potter yang mana? Yang mana? Ada banyak lagi. Ini buah naga ya. Buat kamu yang suka buah naga juga bisa langsung aja beli di Serba Jogja dan Geria. Cus. Oke. Ada produk lainnya enggak? Tutup mata lagi. Kayak kurang menantang gitu enggak sih? Iya sih, kau gampang banget sih. Kayak- That's so easy like. Apa gitu nih? Oke. Udah ya. Udah. In 3, 2, 1. Aduh, perdaun-daun nanti aku suka takut salah. Ini daun apaan? Ini daun apaan? Selada. Selada air gak sih? Enggak tahu emang ada selada tanah, angin, udara. Iya, terus kalau namanya emang ada, Gituan. kalau ibu-ibu beli selada air ya berarti ada yang nggak di air dong. Ini apa? Iya nggak sih? Enggak tahu. Ini apa selada? Selada. Atau Bentuknya sih kayak selada. sawi. Emang sawi gini ya? Nggak tahu. Nggak tahu sawi tuh kayak lebih padat gitu. Oh, ini fix selada sih. Karena Iya dia nggak tekstur gitu ya. Karena seperti Seperti mati lampu. Iya, sayang. Bisa apa guys, kita masih salah tahu. Enggak, tapi ini Soalnya belum dibilang benar, berarti masih salah. Oke, kita hitung 1 2 3 kita jawab pertanyaan Oke, jawabannya ya. 1, 1 2 3 selada. Ih, Benar. bener.
kurang ini ya, kayak kurang menantang gitu kita. Iya. Itu gini dong. Banyak banget. Kenapa nggak? Ngakak. Oh, biar gede. Ini tuh mah gampang ini tuh itu yang suka dipakai buat apa sih? Koreaan. Koreaan kayak Korean nge-grill, barbecue. barbecue, pakai daging. Jadi untuk biar nggak daging doang kan ya, biar sehat pakai selada ini. Ya, atau misalkan kalau mau lokal guys beli pecel lele. Pecel lele. Terus Emang kayak pecel lele pakai selada ya? Tapi kadang kalau lagi pengen aku Kemangi bisa tahu direct. pecel lele tuh. tapi bisa pakai ginian juga. Pakai Jadi, selada ya. hmm. Oh my god. Oke, ini masih ada akarnya dong. Ini langsung dari Untungnya- pekarangan. untung nggak disimpan say. gini, Iya, bingung. harusnya gitu kan nyimpennya. Oke. Ini selada. Ada gampang nih, udah, yang lebih susah nggak? Oh, ada lagi nggak? Ada lagi. Terakhir. Terakhir. Masih ada. Masih banyak. Atau masih banyak nih? Ya ampun gampang banget sih. Udah aku main HP lagi. Kita nunggu lagi. Ada apa lagi nih? Oke. Oke, kita sama-sama. Tilu, 2, Hiji. Ya, Kenapa aku yang kaget? Kenapa aku yang kaget? Kenapa jadi aku yang kaget? Malah ngagetin. ini apa? Kayak ini kayak Ini basah, dagingnya. kenyal. Daging gak sih? Ini kayak daging deh. Wagyu. Iya. Wow, pengen. Wih, pengen ya. Iuh, gak suka perasaan ini. Nggak suka sama perasaan ini. Iya. Ini kayak kenyal-kenyal gitu sih. Iuh, ini daging apa? Daging sapi. Sirloin. Salmon. Salmon, ikan. Emang ada sisiknya? Coba balik. Enggak bukan. Ada sisiknya emang ya? Enggak, tapi kan biasanya udah di file. Oh iya bener. Tapi kayak daging. Iya basah-basah gitu. Daging merah kali ya? Iya, kayak daging merah deh, ya kan? Oh. Ini kan Iuh. Ih. atau ati sapi nggak sih? Enggak kayak kayak gitu. Paru. Iya. Paru, babat, tambusu, Bat. babat. Capek. Ini apa sih? Ini daging merah sih, aku yakin. Ini kayaknya daging sapi Pork deh. belly. Bukan. beef belly. Ntar kalau dari teksturnya sih, Ini ini enggak yang daging ini tuh merah. atasnya tuh lebih Salmon. kasar. Enggak, aku yakin ini salmon. Karena Karena ada part yang kayak kulitnya gitu. sisiknya kulit gitu. Bukan sisik, ini kulit. Kulit. Yang kalau digoreng tuh jadi kayak salmon fries. Wah. Wah. Terus Udah, ini ya. bawahnya tuh iya Tapi sih. aku nggak yakin ini salmon apa bukan, kayak daging Atau mungkin merah. ikan kembung tadi ya. Bisa jadi loh. Soalnya kayak kenyal-kenyal mau masuk angin gitu. Aku belum pernah lihat ikan. Ikan kembung. Nangis. Pokoknya kalau itu ikan bersendawa, itu ikan kembung. Enggak, emang bukan ikan. Oh, itu ikan buntal ya. Yang mau Yang nyapa bulat. itu ikan buntal. Jadi nangis. Kerinda mikirnya tuh ikan ikan kembung tuh yang Gimana Gimana makannya? itu ikan buntal Oh iya, sorry. gitu kan. Ya oke. Oh, nangis. Oke deh, kayaknya aku mikirin salmon deh. Aku soalnya mikirnya kayak ini Kamu mau teksturnya. ngikutin aku? Enggak, soalnya teksturnya tuh pertama di atasnya tuh lebih kayak gampang hancur gitu. Oh iya. Iya, soalnya kan kalau makan sushi tuh gitu. Sosokan banget makan sushi udah pecel lele. Nangis. Ya udah, pokoknya aku 1, 2, Dua, 3 tiga, salmon. Oh, bener. Woi. Ih, bener dong. Ya. Enak sih baunya, cuma kayak karena udah dibenyak-benyak gitu. Wangi Sorry jadi mesai. wangi salmon enak, cuma kayak aku ya ampun kasihan Aku- banget. Ya Allah, penistaan ikan. Astagfirullahaladzim. Ini padahal kalau kita nggak benyak-benyak kayaknya cantik nih daging. Aduh, maaf ya salmon. Abis tapi daging, tapi ya. Iya, aku mikirnya kayak pertama daging merah gitu loh. Oke, ada Oke, lagi. ada lagi habis. Yeay. Yeay. Oke, ini ikan salmon. Yang tentunya juga ini sehat ya. Banget. Sehat banget. Tadi Ini juga udah kalau disebutin tanggal ya. abis gajian. Habis gajian boleh makan salmon. Tapi kalau nggak stabil ya setahun sekali lah. Wow. Oke. Sedih. Tapi tenang, ya people nggak usah nunggu setahun sekali tadi, karena saat ini di Tas Serba Jogja, Gria dan juga
Junction juga gitu ya, Jogja Group. Ini lagi ada program promosi Fresh Festival. Bisa salmon everyday. Everyday. Jadi lagi ada program promosi dari tanggal 4 Februari sampai 3 Maret 2022. Ini program promosi untuk produk-produk Dai Sabu, daging, ikan, sayur dan buah. Jadi, buat kamu yang pengen belanja hemat tapi tetap sehat, langsung datang ke Tos Serba Jogja atau Gria. Yes, setelah kita selesai seru-seruan di segmen Kepo Dong, kita udah ngulik tentang Kak Indah. Yes. Udah seru-seruan juga di segmen Yo Mainkan. Tadi juga udah ya. Sekarang kita mau ngajak Yo People bermain nih di segmen Yo Quiz. Kuis kan. Oke, nanti kita buat tagline ya gitu. Iya. Yo Quiz kan. Boleh lah ya. Oke, pertanyaannya tentunya berdasarkan apa yang udah Reki dan juga Kak Indah obrolin tadi ya. Pertanyaannya itu adalah, mana nih pertanyaannya? Ini buat Yo People di Yes, rumah. buat ya. Yo People di rumah yang menyaksikan Yo Talks episode ketiga ini ya. Pertanyaannya, jawab, apa nama ikan lokal yang memiliki kandungan gizi setara dengan ikan salmon? Yes. Namanya apa? A. Ikan gumpal. Ikan gumpal. B. Ikan kembung. Ikan kembung. C. Ikan kakap. Ikan kakap. Ya, jawabannya yang mana ya? A. Ikan gumpal, B. Ikan kembung, atau C. Ikan kakap? Ya. Tulis di kolom komentar video YouTube ini di bawah jawabannya A, B, atau C. Terus sertain nama Instagram kamu nih, Yo People. Akan dipilih 10 orang yang berhak mendapatkan voucher belanja My Jogja Rp50.000. Pengumumannya akan diumumkan di Instagram lagi. Di Instagramnya @info_jogjagroup. Jadi jawab ya sekali lagi, apa nama ikan lokal yang memiliki kandungan setara dengan ikan salmon? Yes. A. Ikan gumpal, B. Ikan kembung, atau C. Ikan kakap? Tulis jawabannya di kolom komentar video YouTube ini di bawah ini ya. Langsung sertain juga nama Instagram kamu, Yo People. Jawaban akan diumumkan di Instagram @info_jogjagroup. Oke, Kak Indah, gak kerasa ya kita udah berapa tahun ngobrol di sini. Waduh, lama banget. 1 abad saya. Reki mau ucapin juga makasih buat Kak Indah udah hadir Terima ke kasih, sini. Reki, Udah dan mau semua sharing tim. ya. Yes. Thank you. Thank you juga buat Yo Crew yang udah Yo gabung. Crew. Nah, Namanya udah Yo Yo Crew. Yong Crew. Yo Crew. Yong Crew sama Yo Crew Yo ya. Crew. Ini kalau yang muda. Betul. Kru muda gitu ya. Ya. Oke, Reki ucapin makasih buat Yo Crew, buat Kak Indah juga udah hadir di sini. Terima kasih juga udah diundang. Thank you buat ilmunya. Ya, sama-sama. Mungkin buat closing, ada closing statement nggak buat Kak Indah untuk masyarakat di sana biar makin sehat dan mengkonsumsi makanan sehat? Pokoknya semangat buat kita semua. Kayak mungkin ini udah nggak shock lagi kali ya, nggak yang kayak pertama, tapi Iya. tetap dilaluin. Akan lebih mending juga pada akhirnya nanti. Jadi semangat, makan yang sehat, jaga kesehatan, sabar, dan jangan lupa untuk dengerin 24 hours. Yes, dengerin 24 hours-nya ya. Itu single terbaru dari Kak Indah Kus. Kalau pengen dapat informasi lainnya tentang Kak Indah Kus, pengen ikutin kesehariannya, bisa follow di mana? Bisa follow di Instagram @indahkus_, terus bisa follow di Twitter juga di Indahkus. Abis itu bisa di YouTube Indahkus juga, dan bisa ke TikTok juga ada Indahkus double S. Oke, langsung aja follow. Tapi kalau kamu pengen ikutin berbagai macam program promosi yang ada di Jogja Group, langsung aja follow di @info_jogjagroup. Karena di bulan ini juga masih ada program promosi dan masih berlangsung gitu ya. Fresh Festival 2022. Ini dari tanggal 4 Februari sampai 3 Maret 2022. Dan tentunya masih banyak juga program-program promosi lainnya di Jogja, diskon-diskon juga, dan penawaran menarik buat kamu di Fresh Festival 2022 ini untuk produk-produk Dai Sabu, daging, ikan, sayur, dan juga buah. Jadi kalau Kak Ina biasanya belanjanya di mana sih? Kalau aku belanjanya di Yoma. Kalau Biasanya? nggak Riau Junction aja.
kayak kalau pengen yang lebih langsung gitu ya, yang Ya, minimarket itu ke gitu ya, Yomart. simple. Kalau misalnya pengen kayak yang lebih gede lengkap itu biasanya ke Rio Yang Junction. lengkap dan suka bikin macet Rio Junction. Rio Junction. Karena penuh, karena konsumennya Iya, banyak betul. gitu ya. Makanya yuk belanjanya langsung aja ke Toserba ataupun Jogja Gria terdekat dari kota kamu ya, yo people. Oke, Riki juga mau ucapin terima kasih kepada seluruh sponsor yang terlibat di Fresh Festival 2022. Saya bertemu lagi buat yo people di program Yo Talks episode berikutnya. Bye. Woo.